Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Cerita Mencekam. Semoga teman-teman sekalian diberikan kesehatan dan bahagia sepanjang hari. Pagi itu, embun masih setia menggantung di daun-daun pisang yang berderet di belakang pasar tradisional Desa Sumberharjo, sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Hiruk-pikuk mulai terasa saat satu persatu pedagang membuka lapak mereka. Di salah satu sudut pasar, tampak pasangan muda, Raka dan Sinta, sedang sibuk menyusun barang dagangan di toko kelontong kecil mereka, Toko Rasa Berkah. Toko itu mereka rintis dari nol. Berbekal tabungan hasil kerja Raka sebagai staf gudang di pabrik tepung dan warisan kecil dari orang tua Sinta, mereka memberanikan diri membuka usaha sendiri. Meski sederhana, toko itu pelan-pelan mulai dikenal karena harga yang bersaing dan keramahan Raka serta Sinta melayani pembeli. Setiap hari, mereka bekerja dari subuh hingga malam, berharap suatu hari bisa memperbesar toko itu menjadi minimarket. Namun, seperti banyak orang yang mencoba mengubah nasib lewat usaha, Raka ingin lebih cepat dalam meraih kemapanan. Pada suatu siang yang terik, ketika Raka sedang menghitung stok barang, seorang kenalan lamanya, Darto, yang sekarang bekerja sebagai analis kredit di sebuah bank BUMN lokal, datang berkunjung. "Rak, kamu tahu nggak? Sekarang bank lagi gencar banget nyalurin KUR ke pedagang kecil. Banyak yang butuh bantuan buat ngurus. Kalau kamu mau, bisa jadi agen informal. Kamu bantu mereka ngumpulin berkas, isi formulir. Nanti saya bantu percepat prosesnya," kata Darto sambil menyeruput es teh manis buatan Sinta. Raka awalnya ragu. "Tapi Dar, aku kan nggak ngerti sistem perbankan." "Gampang. Aku ajari. Kamu tinggal bantu orang isi formulir, siapkan fotokopi KTP, KK, surat izin usaha. Nanti kalau cair, kamu ambil fee dari mereka. Aku juga dapat insentif dari target. Sama-sama enak." Tuh. Tawaran itu terlalu menggiurkan untuk ditolak. Apalagi, Darto menjanjikan bahwa proses bisa cepat karena dia punya orang dalam. Raka hanya perlu jadi perantara, dan uang akan datang dengan sendirinya. Dalam waktu 2 bulan, Raka sudah membantu lebih dari 20 pedagang pasar mendapatkan pinjaman KUR. Untuk mempercepat proses pencairan dan menarik lebih banyak nasabah, Raka mulai memakai uang pribadi sebagai dana talang. Ia akan mencairkan pinjaman lebih dulu dari uangnya sendiri, lalu menggantinya saat uang dari bank turun. Awalnya, sistem ini berjalan mulus. Reputasi Raka melambung. Banyak pedagang merekomendasikannya sebagai orang yang bisa bantu urus pinjaman cepat tanpa ribet. Dengan fee Rp500.000 hingga Rp1 juta per nasabah, dan kadang mendapatkan ucapan terima kasih dalam bentuk bingkisan atau bonus dari Darto, penghasilan Raka meningkat pesat. Ia bahkan mulai menyicil motor baru dan memperbesar toko. Namun, godaan datang tanpa aba-aba. Ketika dana talang yang diputar mulai mencapai puluhan juta rupiah, Raka tergoda menggunakan sebagian dana itu untuk kebutuhan pribadi, menambah modal toko, renovasi rumah, bahkan membeli smartphone baru. Sinta sempat curiga. "Mas, dari mana uang sebanyak itu? Toko kita belum seheboh itu penghasilannya." Raka hanya tersenyum. "Bisnis lain. Bantuin temen urus pinjaman. Tenang, aman." Sinta memilih percaya. Ia berpikir, mungkin ini berkah dari kerja keras mereka selama ini. Segalanya mulai berubah ketika Darto, yang menjadi satu-satunya penghubung Raka ke dalam sistem perbankan, dipindah tugas ke luar kota. Posisi dan jaringannya di bank digantikan oleh pegawai baru yang tak mengenal Raka dan tidak tertarik meneruskan kerjasama gelap tersebut. Tiba-tiba, proses pengajuan KUR mulai tertahan. Beberapa pinjaman yang sudah Raka talangi, bahkan tidak jelas nasib pencairannya. Sementara, para nasabah yang telah menerima dana mulai menagih janji dan bertanya kapan angsuran mulai berjalan. Karena sistem belum mencatat pinjaman mereka secara resmi, tak ada angsuran berjalan, dan Raka kehilangan akses pada uang yang seharusnya mengganti dana talangnya. Kepanikan mulai menggerogoti. Total dana talang yang belum tergantikan mencapai ratusan juta.
Raka mencoba menalangi lagi dengan pinjaman dari koperasi dan aplikasi pinjaman online. Ia berpikir, asal bertahan sebentar, pasti semuanya akan lancar kembali. Tapi nasib berkata lain. Satu persatu pinjaman online jatuh tempo. Toko mulai kesulitan stok barang karena uang dagang terpakai untuk menutup lubang utang. Sinta mulai menangis setiap malam, bingung harus bagaimana. Puncaknya, seorang pemilik kios yang pernah dibantu Raka mengurus pinjaman melaporkan ke polisi karena merasa ditipu. Saya sudah setor biaya ke dia, tapi pinjaman nggak cair-cair. Malah saya diteror debt collector pinjol. Berita itu menyebar cepat. Dalam hitungan minggu, nama Raka tercemar. Toko mereka sepi. Beberapa pedagang bahkan menolak berbicara dengan Sinta. Lebih dari itu, ancaman demi ancaman dari penagih utang datang silih berganti. Satu malam, rumah mereka bahkan dilempari batu oleh orang tak dikenal. Raka mencoba menghitung ulang total kerugiannya. Uang talang yang tidak tergantikan, bunga pinjol, utang ke koperasi, dan biaya hidup yang terus berjalan. Semuanya menumpuk hingga lebih dari 2 miliar rupiah. Dalam kepanikan dan keputusasaan, Raka hampir melakukan hal nekat. Ia sempat ingin kabur, meninggalkan Sinta dan semua masalah. Namun istrinya, meski hancur dan kecewa, memilih bertahan. Mas, kita mulai ini sama-sama. Aku nggak tahu kamu bisa sebodoh itu. Tapi aku juga nggak mau kita menyerah. Kita cari jalan, walau harus mulai dari nol. Raka hanya bisa menangis. Mereka akhirnya menjual motor, perhiasan, bahkan sebagian besar stok toko untuk melunasi sebagian utang. Sisanya mereka negosiasikan, cicil pelan-pelan, meski dengan bunga mencekik. Raka bekerja serabutan, menjadi kuli pasar, mengantar barang, apa saja yang penting halal. Dari kejayaan semu, mereka jatuh ke dasar. Tapi Sinta masih ada di samping Raka. Dan meski dunia seakan runtuh, satu hal tetap mereka pegang. Harapan bahwa badai ini akan berlalu, asal mereka tak menyerah. Senja merambat pelan, mewarnai langit desa Sumberharjo dengan semburat jingga yang pucat. Di rumah panggung sederhana milik mertuanya, Raka duduk bersimpuh di hadapan Pak Darmo, ayah Sinta, seorang pensiunan guru SD yang kini lebih banyak menghabiskan waktu di masjid atau berkebun di belakang rumah. Di sebelah Raka, Sinta duduk dengan kepala tertunduk, memegang tangan suaminya erat-erat. Ada getar halus di genggaman itu, antara takut, kecewa, dan kelelahan. Raka menarik napas panjang. Dadanya sesak. Sudah berminggu-minggu ia menyimpan semuanya sendiri, hanya berbagi sebagian dengan istrinya. Kini, saatnya bicara jujur. Bapak, saya sudah jatuh dalam utang miliaran. Saya pinjam uang sana-sini buat nutup dana talang yang saya pakai bantuin orang ngajuin KUR. Tapi semuanya berantakan sejak koneksi saya di bank pindah. Sekarang semua menagih. Saya nggak sanggup. Pak Darmo tak langsung menjawab. Matanya yang keriput menatap Raka lama. Tajam seperti sinar matahari yang menusuk kabut pagi. Tapi bukan kemarahan yang terpancar, melainkan kelelahan. Ia menunduk, lalu bangkit dan melangkah pelan ke rak tua di sudut ruangan. Ia mengambil rokok kretek, menyalakannya, dan menghisapnya dalam-dalam. Kamu salah, Nak. Tapi saya tahu kamu juga nggak niat jahat. Kamu cuma pengen cepat berhasil. Padahal hidup nggak bisa dipaksa lari. Sinta meneteskan air mata. Raka menggenggam tangannya lebih erat. Saya udah kemana-mana cari pinjaman. Pak, udah kerja serabutan. Tapi semuanya masih jauh dari cukup. Bahkan tiap malam saya takut rumah kita didatangi orang. Lanjut Raka lirih. Saya bahkan sempat kepikiran nyari jalan gaib. Kata-kata itu membuat suasana makin sunyi. Pak Darmo meletakkan rokoknya di asbak tanah liat. Apa kamu serius? Raka mengangguk pelan. Saya tahu ini salah. Tapi saya pernah dengar ada kerabat jauh yang pernah dibantu. Katanya ada seorang dukun pegunungan yang punya betara karang. Katanya bisa bantu
urusan duniawi lewat cara gaib. Pak Darmo menutup mata sejenak, lalu membuka perlahan. Wajahnya tampak lebih tua dari biasanya. Kalau kamu sudah memutuskan, dan kamu percaya kamu bisa tanggung akibatnya, saya dan Sinta hanya bisa mendoakan. Tapi kamu harus tahu, Nak, dunia gaib itu bukan tempat main-main. Banyak yang minta bantuan, tapi berakhir lebih parah dari sebelumnya. Raka merasa dadanya teriris. Tapi ia juga tahu, keputusasaannya telah melewati batas. Ia mengangguk, dan malam itu, keputusan besar pun diambil. 2 hari kemudian, melalui sepupu jauhnya, Raka dibawa ke kaki Gunung Lawu, ke sebuah dusun terpencil yang tak ada di peta. Perjalanan harus dilanjutkan dengan jalan kaki menyusuri hutan pinus dan menyeberangi sungai kecil. Di tengah kabut pagi, mereka tiba di sebuah rumah kayu tua yang dikelilingi patok-patok batu. Aroma dupa dan bunga kenanga memenuhi udara. Di sana tinggal seorang lelaki tua kurus berjubah abu-abu dengan mata cekung dalam dan suara serak seperti angin menerpa bambu. Namanya Ki Wikan. Dikenal sebagai pemilik BK, Betara Karang. Sesosok makhluk gaib penunggu gunung yang konon bisa membantu manusia dalam kesulitan besar dengan bayaran yang setimpal. Ki Wikan menatap Raka lama, seolah menguliti batinnya. Kamu datang membawa niat yang beracun, tapi juga harapan yang tulus. Itu membuat gerbang terbuka. Setengah, tapi tidak cukup. Raka menelan ludah. Saya mohon. Ki, saya sudah buntu. Saya cuma ingin istri saya selamat. Rumah kami aman. Kalau saya harus bayar mahal, saya siap. Ki Wikan mengangguk pelan. Bisa, tapi tidak semua kuat. Banyak yang datang padaku, tapi pulang dalam keadaan lebih buruk. BK bukan jin sembarangan. Dia penjaga perbatasan antara hidup dan mati. Kalau kamu tak bersih, dia akan menolakmu. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Ki? Kita mulai dengan ritual penyambutan. Kalau dia mau datang dan menerima, maka akan kulanjutkan. Tapi kalau dia menolak, kamu harus pergi dan tak boleh kembali lagi. Ritual yang gagal. Malam itu, Raka diminta mandi kembang 7 rupa di sungai, berpuasa muti sehari sebelumnya, dan membaca mantra tertentu yang dituliskan Ki Wikan dalam tulisan Jawa kuno. Ia tak paham artinya, tapi ia ikuti semuanya. Di dalam hatinya, antara takut dan berharap saling bertabrakan. Ritual dilakukan di sebuah batu datar di tengah hutan pinus. Ki Wikan menggambar lingkaran besar dari bunga dan darah ayam hitam. Raka duduk bersila di tengah lingkaran. Matanya tertutup kain putih. Ki Wikan mulai melantunkan mantra dalam bahasa kuno. Suaranya menggema menakutkan. Awalnya, udara tenang. Lalu perlahan menjadi dingin menusuk. Angin berputar-putar dalam lingkaran. Api lilin tiba-tiba padam satu persatu. Raka merasa napasnya sesak. Dadanya tertekan, seperti ada tangan besar yang menghimpitnya dari dalam. Telinganya berdengung. Lalu, tiba-tiba, suara raungan panjang menggema dari dalam hutan. Ki Wikan berhenti membaca mantra. Ia berdiri tergesa dan melompat keluar lingkaran. Keluar. Cepat keluar dari lingkaran. Raka membuka penutup matanya dengan panik, tapi tubuhnya kaku. Seperti ditahan oleh tali tak kasat mata. Ia melihat bayangan hitam tinggi menjulang berdiri di balik pepohonan, dengan mata merah menyala dan mulut menganga seperti jurang. Ki Wikan mengucap satu mantra terakhir dan membuang segenggam garam ke arah lingkaran. Raka terlepas. Ia segera berlari keluar. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Ritual malam itu gagal. Keesokan harinya, Ki Wikan menjelaskan dengan wajah murung. Dia menolakmu. Energi kamu terlalu gelap. Terlalu banyak niat duniawi yang belum kau lepaskan. Betara Karang tak bisa digoda dengan janji atau uang. Raka merasa tubuhnya lemas. Harapannya pupus. Tapi, lanjut Ki Wikan pelan, jika kamu sungguh-sungguh ingin mencoba lagi, kau harus meluruhkan dunia dari dirimu. Puasa, tirakat,
dan membersihkan semua yang kau miliki dari hasil yang tak suci. Lalu kembali, jika kau masih hidup. Raka terdiam. Pandangannya kosong. Tapi jauh di lubuk hatinya, api kecil masih menyala. Saya akan kembali, Ki. Apapun caranya. Demi Sinta. Langit mendung bergelayut di atas barisan perbukitan saat Raka duduk di atas kursi panjang terminal bus Tasikmalaya. 2 pekan sudah berlalu sejak ritual gagal bersama Ki Wikan di Gunung Lawu. Tubuhnya kurus, wajahnya lebih tirus, dan sorot matanya menyimpan kelelahan panjang yang tak bisa diukur jam. Ia sudah menjalani puasa mutih, meninggalkan usaha toko sepenuhnya, menjual hampir semua benda berharga, dan membersihkan rumah dari apapun yang terkait dengan dana haram. Tapi gerbang Betara Karang tetap tertutup. Raka mulai ragu, hingga suatu malam, seseorang dari masa lalunya datang dalam bentuk yang tak terduga. Yuda, teman semasa kuliah yang kini menjadi praktisi spiritual lintas jalur. "Kamu belum selesai," ujar Yuda sambil menyeruput kopi hitam di warung terminal. "BK itu hanya satu dari sekian banyak jalur. Kamu butuh gerbang yang cocok dengan frekuensi jiwamu." "Apa maksudmu?" tanya Raka lelah. "Pernah dengar tentang 4 keramat?" Raka menggeleng. Yuda melirik sekeliling, lalu mencondongkan tubuh. Di selatan Jawa Barat, ada kawasan yang dipercaya sebagai titik temu 4 jalur energi metafisik. Orang-orang menyebutnya Gerbang 4 Keramat. Tempat itu berada di antara hutan lindung, muara sungai tua, dan goa-goa karang. 4 titik itu masing-masing membuka akses berbeda: kolam suci pemurnian, ban gaib, keraton laut, dan jalur leluhur. Raka terdiam. Kedengarannya seperti cerita wayang campur dongeng urban, tapi ia sudah terlalu jauh untuk kembali. "Bisa bawa aku ke sana?" Yuda tersenyum. "Bisa. Tapi kau harus siap kehilangan lebih dari sekadar waktu." Mereka naik motor tua melewati jalan berliku, menembus hutan dan kebun teh. Perjalanan menuju kawasan keramat memakan waktu 2 hari, termasuk 1 malam bermalam di rumah warga yang menjadi penjaga batas. Saat mereka tiba di lokasi, suasana berubah drastis. Tidak ada sinyal ponsel, tidak ada listrik, hanya suara ombak, nyanyian angin dari hutan bambu, dan sesekali suara binatang malam yang tak dikenal. Yuda menjelaskan bahwa proses harus dimulai dari keramat 1, kolam suci pemurnian. Jika energi Raka selaras, ia boleh melanjutkan ke titik berikutnya. Tapi jika ditolak, ia harus segera pergi dan tidak menoleh ke belakang. Kolam itu berada di bawah tebing batu kapur, terlindung oleh pohon-pohon beringin besar. Airnya jernih kehijauan, seolah berasal dari mata air kuno yang belum pernah tersentuh polusi. Raka diminta mandi di sana saat fajar, hanya mengenakan kain putih dan berpuasa sejak malam sebelumnya. Ia masuk perlahan, air dingin menggigit tubuhnya seperti jarum. Tapi ia tak mengeluh. "Diam dan biarkan air membaca jiwamu," bisik Yuda. Raka menutup mata. Tak ada mantra dibaca, tak ada gerakan khusus, hanya diam. Tapi dalam diam itu, ia mulai mendengar bisikan halus, bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Suara-suara yang mengingatkan akan kesalahan, pengkhianatan terhadap kepercayaan, keserakahan, dan cinta. Setelah 15 menit, Yuda memanggilnya keluar. "Kamu diterima. Tapi ini baru awal. Sekarang kau harus memilih." Yuda menjelaskan bahwa setiap keramat setelah kolam akan menguji sisi berbeda dari diri seseorang. Keramat 2, misalnya, adalah tempat di mana makhluk dari dimensi metafisik menjaga apa yang disebut sebagai ban gaib. Di sana, seseorang bisa membuat perjanjian untuk memperoleh kekayaan instan, namun konsekuensinya tergantung pada cara, niat, dan harga jiwa yang ditawarkan. "Aku harus coba," kata Raka mantap. "Aku kesini untuk itu." Lokasi keramat 2 berada di gua karang sempit yang hanya bisa diakses saat air laut surut. Di dalamnya, batu-batu membentuk formasi seperti meja dan kursi. Di tengahnya,
Terdapat mangkuk besar dari tembaga berukir tulisan kuno. Yuda tidak ikut masuk. Aku tunggu di luar. Tempat ini harus kau hadapi sendiri. Raka melangkah masuk. Ia membawa sesajen sederhana, bunga 7 rupa, kemenyan, dan sehelai kertas berisi niatnya. Sebuah proposal untuk makhluk gaib penjaga bank tersebut. Di dalam gua, suasana berubah sangat sunyi. Bahkan suara ombak tak terdengar lagi. Raka menyalakan dupa, duduk di depan mangkuk tembaga, lalu mulai membaca niatnya dengan suara lirih. Ia menawarkan sisa hidupnya sebagai jaminan demi bisa menyelamatkan keluarganya dari kehancuran. Beberapa menit pertama tak terjadi apa-apa. Lalu udara menjadi dingin, dan mangkuk tembaga mulai bergetar perlahan. Asap kemenyan berputar membentuk pusaran, dan dari bayang-bayang gua, muncul sosok samar, tinggi, berjubah emas, wajahnya tertutup kabut. Sosok itu tidak berbicara, hanya menatap Raka. Raka mencoba mengulang niatnya, menjelaskan keputusasaannya, tekadnya, permohonannya. Tapi sosok itu tidak bergerak. Perlahan, kabut menipis, dan wajah sosok itu mulai tampak, bukan menyeramkan, tetapi kosong. Seperti cermin yang tak memantulkan apapun. Tidak ada reaksi, tidak ada jawaban. Lalu tiba-tiba, semua kembali normal. Asap berhenti berputar. Mangkuk tembaga berhenti bergetar. Sosok itu hilang seketika, meninggalkan hanya keheningan dan hawa dingin. Raka menunggu, berharap ada tanda. Tapi tidak ada. Ia tahu, upaya kali ini gagal. Ia keluar dari gua dengan langkah berat. Yuda hanya menatapnya. Ditolak. Raka mengangguk. Kenapa? Aku nggak tahu. Tapi saat melihat sosok itu, aku merasa aku tak layak. Seperti bayanganku sendiri menolakku. Yuda menepuk bahunya. Mungkin bukan ban yang kamu butuhkan, tapi jalur yang lebih sejati. Malam itu, Raka duduk di tepi pantai, menatap ombak bergulung di bawah langit berbintang. Gagal lagi. Tapi ia belum selesai. Masih ada 2 gerbang lain. Dan ia bersumpah, ia akan mencoba semuanya. Kabut pagi menyelimuti pesisir selatan saat Raka dan Yuda berjalan menyusuri jalan setapak sempit yang ditumbuhi semak berduri. Matahari masih malu-malu muncul di balik awan kelabu, seakan enggan menyaksikan langkah yang hendak membawa Raka ke gerbang ketiga, tempat yang oleh para penganut ilmu metafisika kuno disebut Keramat 3 atau Gua Tumbal. Ini tempat paling kelam dari semua, kata Yuda pelan, nyaris berbisik. Di sini, yang ditukar bukan sekadar niat atau tenaga, tapi darah dan ikatan. Raka tidak bertanya. Ia sudah terlalu jauh untuk ragu. Setelah gagal di bank gaib, satu-satunya jalur yang belum dijajal adalah 2 keramat tersisa. Dan ia tahu, Gua Tumbal adalah titik ujian paling hitam. Di sanalah, seseorang bisa menawarkan keluarganya sebagai tumbal untuk ditukar dengan keselamatan, kekayaan, atau kekuasaan. Yuda berhenti di tepi tebing karang yang menganga lebar. Di bawahnya, sebuah gua menganga seperti mulut raksasa yang lapar. Dindingnya basah oleh lumut dan air rembesan laut. Udara dari dalam gua berhembus dingin, membawa aroma tanah lembab bercampur anyir darah lama. Kamu harus masuk sendiri. Tidak boleh membawa apapun kecuali tubuh dan niatmu. Bermalam 3 hari 3 malam. Jika kau keluar sebelum waktunya, pintu keberuntungan akan tertutup selamanya. Tapi jika kau bertahan, akan ada yang datang untuk menawarkan perjanjian. Raka hanya mengangguk. Ia turun perlahan ke mulut gua, membawa sehelai kain putih, beberapa botol air, dan pakaian seadanya. Yuda menatapnya dari atas. Wajahnya tegang namun pasrah. Kalau kau berubah pikiran, malam pertama masih bisa keluar. Setelah itu, jangan harap. Tanpa menoleh, Raka masuk ke dalam. Gua itu dingin dan luas, lebih seperti lorong alamiah yang panjang dan bercabang. Dindingnya dihiasi stalaktit, dan sesekali terdengar gemercik air dari dalam kegelapan.
Raka duduk di sebuah batu besar, mengatur napas, menenangkan pikirannya. Tak ada suara, tak ada gangguan. Malam pertama berlalu begitu saja dalam diam yang aneh, seolah gua itu sedang menilai niatnya tanpa mengganggu. Raka tidur dengan resah, terbangun beberapa kali karena bayangan dalam mimpinya. Bayangan wajah Sinta, anak-anak kecil yang tidak ia kenal, dan suara perempuan menangis jauh di dalam lorong. Namun tak ada apapun yang nyata. Pada malam kedua, gua mulai menunjukkan wajah aslinya. Sekitar tengah malam, Raka terbangun oleh suara garukan. Pelan, namun konsisten. Seperti kuku yang menggores batu dari balik dinding. GGRRRRRK. GRRRKKK. Suara itu terdengar dari lorong sebelah kiri. Raka mencoba tetap tenang, menutup mata, membaca ayat-ayat yang ia ingat. Tapi suara itu makin dekat, diikuti bisikan samar. Raka, kamu sudah siap? Kamu bawa siapa? Raka terlonjak, menatap gelap. Tak ada apa-apa. Tapi hawa di sekelilingnya berubah drastis. Udara menjadi berat, dan aroma darah memenuhi gua. Ia memegang kain putih erat-erat, satu-satunya pelindung yang ia punya. Malam itu, suara-suara datang silih berganti. Tangisan anak kecil, tawa wanita tua, langkah kaki tanpa tubuh. Namun tak satu pun dari mereka menampakkan diri. Gua hanya berbicara, menggoda, menguji keberanian dan keteguhan niat Raka. Ia bertahan. Saat malam ketiga datang, udara gua berubah lebih dingin dari sebelumnya. Raka duduk bersila di tengah lingkaran batu, menunggu, seperti yang diperintahkan Yuda. Jika kamu berhasil sampai malam ketiga, makhluk penjaga akan datang. Tapi kamu harus diam. Dengarkan, jangan menyela. Sekitar tengah malam, tanah bergetar pelan. Gema dari dalam lorong terdengar seperti drum raksasa dipukul perlahan. Dinding gua mengeluarkan tetesan air lebih banyak, dan cahaya samar mulai muncul dari lorong terdalam. Dari balik kabut tipis, muncullah sosok yang membuat darah Raka nyaris berhenti mengalir. Makhluk setinggi pohon kelapa itu memiliki tubuh berotot berlumur lendir, kulit hijau tua mengilap, gigi-gigi besar mencuat dari rahangnya yang terbuka lebar. Matanya merah menyala seperti bara, dan di tangannya tergenggam tongkat besar dari tulang. Makhluk itu melangkah perlahan ke arah Raka. Setiap jejak kakinya menggema seperti petir di dalam gua. Suara itu membuat gua bergetar. Tapi Raka tetap duduk, diam, seperti yang diperintahkan. Matanya menatap lurus ke depan, menolak menunduk meski tubuhnya gemetar. Buto itu berhenti tepat di depannya. Udara di sekeliling Raka terasa seperti ditekan oleh ribuan ton batu. Lalu makhluk itu berbicara dalam bahasa yang tidak manusiawi, gemuruh dan kasar. Namun entah bagaimana, Raka bisa mengerti artinya. Kau datang dengan niat tumbal. Siapa yang kau tawarkan? Raka nyaris kehilangan kendali. Tapi ia menahan lidahnya. Tak boleh bicara. Ia menutup mata, membiarkan pertanyaan itu bergema dalam pikirannya. Ia tahu, jika ia menjawab, dan menyebut nama orang yang ia cintai, perjanjian akan dimulai. Namun tiba-tiba, bayangan Sinta muncul di benaknya. Wajahnya yang penuh air mata. Tangan lembutnya menggenggam erat. Suara lembutnya di malam-malam terberat. Aku nggak mau kita menyerah. Tiba-tiba tubuh Raka bergetar hebat. Ia membuka mata, menatap Buto hijau dalam-dalam. Dan ia tahu, ia tidak sanggup melakukannya. Air matanya jatuh. Buto itu mendekat, mengendus wajah Raka. Lalu menggeram pelan, kecewa, namun juga seolah menghormati keputusan itu. Makhluk itu mundur perlahan, lalu menghilang ke dalam lorong, membawa serta kabut dan hawa pekat bersamanya. Gua kembali sunyi. Raka roboh. Tubuhnya lemas. Tapi jiwanya terasa lebih ringan. Ia telah menolak. Ia telah melewati ujian, bukan dengan perjanjian, tapi dengan keteguhan hati. Pagi harinya, saat matahari mulai muncul,
Yuda menemukan Raka tertidur di mulut gua. Wajahnya penuh debu, pakaiannya compang-camping, tapi ada kedamaian dalam ekspresi lelahnya. Kamu bertahan. Raka mengangguk lemah. Tapi aku tidak menyebut nama siapapun. Aku tidak bisa. Yuda tersenyum. Maka kamu lulus dengan cara yang paling benar. Keramat ini bukan tentang menyerahkan, tapi tentang menolak. Dan tidak semua orang sanggup melakukannya. Raka menangis, bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa jiwanya lebih kuat dari rasa putus asa. Ia belum bebas dari utang. Hidupnya masih berantakan. Tapi sekarang, ia tahu bahwa ia takkan menjual keluarganya demi apapun. Ia lebih memilih hancur daripada mengorbankan mereka. Dan dalam keteguhan itu, mungkin jalan baru akan terbuka. Mentari baru saja menyembul malu-malu dari balik pegunungan ketika Raka dan Yuda kembali ke pondok kayu di batas kawasan keramat. Tubuh Raka masih lemah setelah 3 malam di dalam gua tumbal. Ia belum makan dengan layak, belum tidur dengan tenang. Tapi yang paling berat bukanlah lapar atau lelah itu, melainkan beban batin yang menindihnya. Ia kira semuanya telah selesai, bahwa dengan menolak perjanjian, menahan diri untuk tidak menjual nama siapapun, ia akan bebas dari cobaan itu. Namun kenyataan berkata lain. Saat malam merangkak masuk dan mereka duduk menghadap api unggun kecil, kabut kembali menyelimuti langit. Angin bertiup dingin, membawa aroma laut dan lumut tua. Yuda tiba-tiba menoleh ke belakang, menajamkan telinga. Dia datang. Raka menoleh perlahan. Dari arah hutan bambu yang rapat, tanah kembali bergetar. Gema berat seperti langkah kaki gajah terdengar makin dekat. Cahaya merah samar terlihat di antara pohon. Tak lama kemudian, sosok itu muncul dari balik kabut. Tapi kali ini, ia tidak tampak sebuah semalam ketiga. Matanya masih merah menyala. Tubuhnya masih dipenuhi lendir hijau dan bau tanah basah. Tapi ekspresinya, seperti seseorang yang membawa kabar penting, atau tawaran yang belum selesai disampaikan. Makhluk raksasa itu berdiri tegak di hadapan Raka. Yuda mundur perlahan, memberi ruang. Raka menelan ludah. Aku sudah menolak. Aku tidak mau mengorbankan siapapun dari keluargaku. Buto hijau menatap tajam. Lalu suara gemuruhnya keluar. Kali ini dengan nada berbeda. Engkau telah lulus dari ujian pengorbanan. Tapi penawaranku belum selesai. Aku tidak minta jiwamu. Raka terdiam. Hatinya langsung dilanda kecemasan. Maka kami pilih yang lain. Lebih mudah. Lebih mudah untuk tidak melawan. Anakmu. Dunia terasa hening. Buto hijau melanjutkan. Suaranya seperti petir di tengah hutan. Yang kedua. Laki-laki. 7 tahun. Cukup itu. Maka utangmu hilang. Kekayaan mengalir. Rumahmu kembali bercahaya. Dan tak akan ada yang menagih lagi. Kata-kata itu menggema dalam benak Raka seperti jerat halus yang menunggu untuk menjerat lehernya sendiri. Raka terdiam lama. Yuda melangkah maju. Suaranya rendah dan tegang. Ini bukan lagi ujian, Rak. Ini sudah perjanjian. Kau menolak. Dia tawarkan yang lain. Biasanya, tak pernah ada 2 kesempatan. Raka merasa perutnya mual. Pikirannya dipenuhi wajah anak keduanya, Rian. Anak laki-laki cerdas yang suka menggambar rumah-rumah di kertas bekas. Yang selalu memeluk Raka sepulang kerja. Yang belum tahu apa-apa tentang dunia. Tentang utang. Tentang kelicikan orang dewasa. Kau masih punya pilihan, ucap Buto hijau. Kau tidak akan melihatnya mati. Hanya hilang. Ia akan diambil dalam tidurnya. Ia tidak akan tersiksa. Kau akan bangun besok, dan ia takkan pernah ada dalam ingatan orang lain, kecuali kamu. Raka menangis. Isaknya pecah, seperti bocah yang kehilangan arah di tengah badai. Aku cuma mau menyelamatkan mereka. Bukan kehilangan mereka.
Yuda menatap Raka dengan penuh empati, namun juga kehati-hatian. Kau tahu ini, jalan tanpa balik. Sekali kau setuju, tak akan bisa dicabut. Raka berteriak, bukan kepada Buto, bukan kepada Yuda, tapi kepada langit, kepada dirinya sendiri, kepada Tuhan yang seolah menjauh. Mengapa? Mengapa harus anakku? Ambil aku saja. Kenapa bukan aku? Buto Hijau tak menjawab. Ia hanya berdiri, diam, menunggu jawaban. Seperti makhluk agung yang tahu bahwa waktu manusia tidak bisa berlama-lama. Dalam pikirannya, Raka kembali ke momen-momen sederhana. Memeluk Rian saat anak itu demam, menonton kartun bersamanya, menggendongnya saat tidur. Ia tahu, tak ada harta di dunia ini yang setara dengan satu pelukannya, satu senyum polosnya. Tapi utangnya terus membayang. Rumah bisa disita, istrinya bisa dikejar debt collector, nama keluarganya bisa hancur, Sinta bisa ikut menderita seumur hidup. Apakah ia benar-benar punya pilihan? Waktu seakan berhenti. Raka duduk perlahan di tanah. Matanya basah, tangannya gemetar. Ia tidak bicara. Ia hanya menatap tanah. Buto Hijau melangkah maju satu langkah. Berikan nama, maka semua berakhir. Dan pada saat itu juga, bayangan wajah Sinta melintas. Kata-katanya malam itu, di tengah kesedihan mereka. Mas, kita mulai ini sama-sama. Aku nggak tahu kamu bisa sebodoh itu, tapi aku juga nggak mau kita menyerah. Raka menggigit bibirnya keras-keras hingga berdarah. Ia berdiri perlahan. Ia menatap Buto Hijau tepat di mata merahnya. Aku memilih untuk hancur, tapi bersama mereka. Diam. Lalu, tanah berguncang pelan. Buto Hijau mengeluarkan suara rendah, lebih seperti helaan napas panjang. Maka, kau menolak takdir yang kami tawarkan. Dan dengan satu gerakan, makhluk raksasa itu mundur ke dalam kabut. Tubuhnya memudar perlahan seperti asap. Tak ada petir, tak ada ledakan, hanya keheningan. Yuda mendekat, bahunya menahan tubuh Raka yang hampir roboh. Kau sudah memilih. Sekarang, kita harus siap hadapi akibatnya. Dan untuk pertama kalinya sejak ia memulai perjalanan ini, Raka mengangguk. Bukan karena yakin, tapi karena sadar, ia telah menyelamatkan sesuatu yang jauh lebih berharga dari kekayaan. Ia telah menyelamatkan jiwanya sendiri. Udara pagi di pesisir selatan masih terasa dingin menusuk tulang, ketika Raka dan Yuda kembali ke pondok kecil di batas hutan keramat. Wajah Raka tampak lebih tua dari usianya. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, dan sorot matanya kosong seperti orang yang baru saja menantang maut dan menang, hanya untuk kembali ke kehidupan yang tak kalah kejamnya. Langkah-langkahnya terasa berat saat melintasi jalur berbatu menuju rumah Kuncen, penjaga kawasan keramat yang sejak awal telah mengamati perjalanannya. Pria tua berjubah coklat dengan sorban usang di kepalanya, Kiai Sanro, telah menunggu di beranda. Matanya tajam, penuh pengetahuan yang tak tertulis dalam kitab manapun. Raka bersimpuh di hadapan Kiai Sanro, sementara Yuda berdiri tak jauh, menunduk sopan. Aku menolak. Kiai, aku tak sanggup menyerahkan anakku, ucap Raka pelan, suaranya serak. Kiai Sanro tak langsung menjawab. Ia menatap Raka lama, seolah sedang menimbang-nimbang ruh di balik tubuh yang ringkih itu. Karena kau menolak, katanya akhirnya, maka pintu pesugihan telah tertutup selamanya bagimu. Tidak akan ada lagi makhluk gaib yang mau menolongmu. Jalur itu telah terkutuk bagimu. Raka mengangguk perlahan. Ia tidak terkejut. Di lubuk hatinya, ia sudah tahu bahwa setiap keputusan selalu datang dengan harga, dan menolak kekayaan gaib sama artinya dengan menolak segala bentuk keberuntungan instan. Ia sudah menyiapkan diri untuk kembali ke dunia nyata. Dunia yang keras, tanpa janji. Dunia tempat manusia harus bertahan dengan tangan dan keringat. Namun, apa yang tidak ia siapkan adalah kutukan yang tertinggal. Malam pertama setelah keluar dari kawasan keramat, Raka tidak bisa tidur.
Di rumah mertuanya yang sederhana di pinggiran desa Sumberharjo, tubuhnya berbaring tapi pikirannya melayang-layang. Sinta, yang menyambutnya dengan pelukan dan air mata, tidak tahu apa yang telah terjadi. Raka tak sanggup menceritakan semuanya. Tapi saat ia memejamkan mata, mimpi itu datang. Ia melihat sebuah taman indah, penuh bunga kenanga dan melati yang berguguran perlahan di atas air kolam jernih. Di tengah kolam, duduk seorang perempuan berambut panjang hingga menyentuh air. Wajahnya cantik luar biasa, nyaris tak wajar. Matanya tajam namun memikat, bibirnya merah darah, dan gaunnya putih berkilau seperti cahaya rembulan. Perempuan itu tersenyum kepadanya, tapi senyumnya dingin, beku, mematikan. Raka, sudah lupa padaku. Raka tersentak bangun, tubuhnya basah oleh keringat, nafasnya terengah, dan jantungnya berdetak cepat. Ia mencoba mengingat, tapi nama itu, wajah itu, terasa begitu akrab. Malam kedua, mimpi itu datang lagi. Kali ini, ia tak hanya melihat, tapi mendengar suara tawa. Tawa perempuan yang lembut, menggoda, namun perlahan berubah menjadi serak dan penuh amarah. Dulu kau bersumpah padaku, di ritual pertama, saat kau meminta pertolongan agar usahamu lancar. Kau bilang bersedia menjadi pendampingku, menjadi suamiku. Tiba-tiba, Raka ingat, sebelum ia mengenal Darto, sebelum ia bermain dengan Dana Talang dan KUR, ada satu malam yang ia lupakan. Malam di mana ia, dalam keputusasaan, mendatangi seorang guru spiritual yang memperkenalkannya pada pernikahan gaib dengan jin wanita sebagai jalan pembuka rejeki. Ritual itu dilakukan di bawah pohon randu alas. Ia hanya disuruh membawa bunga 7 rupa dan sebilah keris. Saat itu, ia menganggapnya main-main. Tapi ternyata, ikatan itu nyata. Dan kini, perempuan itu, Putri Tunjung Arum, datang menagih. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Raka. Bayangan Putri Tunjung Arum muncul bukan hanya dalam mimpi, tapi juga di pantulan cermin, di genangan air, di sudut kamar saat malam tiba. Sinta mulai merasakan keanehan. Anak-anak menangis tanpa sebab, pintu kamar terbuka sendiri, dan bunga kenanga sering muncul di dalam rumah tanpa ada yang menaruh. Raka mencoba tetap tenang, tapi batinnya tercabik. Ia tahu, perempuan gaib itu marah karena ditinggalkan. Dan dalam aturan dunia halus, perjanjian yang dilanggar berarti kutukan. Suatu malam, ia kembali bermimpi. Kali ini, lebih nyata dari sebelumnya. Putri Tunjung Arum duduk di ranjangnya. Rambutnya menjuntai menutupi lantai. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala merah. Kau ingkar, Raka, dan tak ada pengampunan untuk pengkhianat. Kau menolak harta, tapi juga menolak cintaku. Maka bayar dengan jiwamu atau jiwa anakmu. Pilih, kau kembali padaku, atau lihat anakmu diambil dalam waktu 7 malam. Raka terbangun dengan jeritan. Sinta memeluknya. Panik. Mas, kamu mimpi apa? Sudah 2 malam kamu teriak-teriak. Raka hanya bisa menggenggam tangan istrinya erat. Ia tak sanggup berkata jujur. Keesokan harinya, Raka kembali mendatangi Kiai Sanro. Ia berjalan kaki puluhan kilometer. Tubuhnya lemah, tapi jiwanya terbakar oleh tekad. Ia tidak akan membiarkan anak-anaknya disentuh kutukan ini. Kiai Sanro sudah menunggu di surau kecil di tengah kebun salak. Putri itu datang padamu? Tanya Sang Kuncen tanpa basa-basi. Raka mengangguk. Suaranya tercekat. Aku, dulu menikahinya dalam ritual. Tapi aku tak tahu semua ini akan jadi nyata. Kiai Sanro menghela napas. Itulah bahayanya meminta tanpa tahu apa yang diminta. Dunia gaib tak pernah lupa. Dan perempuan itu bukan jin sembarangan. Ia penguasa salah satu jalur di Laut Selatan. Bisakah aku menebusnya? Sanro menatapnya lama. Penebusan bukan perkara ringan. Tapi masih mungkin. Tapi kau harus siap.
membayar bukan dengan darah, tapi dengan seluruh hidupmu, jiwa dan raga. Selamanya lepas dari dunia harta. Tidak boleh lagi menengok urusan kekayaan. Kau harus hidup miskin, dalam puasa dan tirakat, hingga ajal menjemput. Maka ia akan pergi. Raka terdiam lama, tapi lalu ia mengangguk. Aku rela, asal keluargaku selamat. Hujan turun tanpa henti di atas langit desa Sumberharjo. Bumi basah, pepohonan menangis dalam diam, dan langit kelabu seakan mencerminkan jiwa Raka yang semakin gelap oleh tekanan hidup dan teror dari dunia yang tak kasat mata. Di balik jendela rumah tua milik mertuanya, Raka duduk termenung. Wajahnya penuh gurat lelah, matanya kosong. Tubuhnya seakan sudah kehilangan daya untuk berontak. Tapi batinnya belum mati. Sudah sebulan sejak ia menolak perjanjian terakhir dengan Buto Hijau dan memutus ikatan dengan Putri Tunjung Arum. Tapi penolakan itu bukan akhir, melainkan awal dari babak terberat dalam hidupnya. Malam-malam Raka kini penuh jeritan. Bukan hanya dari dirinya, tapi dari anak-anaknya. Rian, anak laki-lakinya, hampir setiap malam mendadak kejang tanpa sebab medis. Dokter hanya bisa menggeleng, mengatakan semua tes hasilnya normal. Tapi tubuh kecil itu semakin kurus, seolah disedot energi hidupnya perlahan-lahan. Putri kecilnya, Anya, tak mau tidur di kamar. Ia selalu bilang melihat ibu berbaju putih, duduk di pojok ruangan, menyanyi dan menangis. Sinta pun ikut terguncang. Ia mulai merasa bahwa rumah itu diawasi. Bunga kenanga dan melati segar muncul di depan pintu setiap pagi. Lilin tiba-tiba menyala sendiri. Kain gorden terbakar tanpa sebab. Usaha kecil yang coba dibangun kembali, jualan sayur dan sembako di depan rumah, tak pernah bertahan. Pembeli selalu menghindar. Sering ada bau bangkai menyengat di pagi hari. Pernah pula kaca etalase pecah sendiri, dan ayam peliharaan tetangga mati mendadak setelah bertengger di pagar rumah Raka. Desa mulai berbisik. Beberapa warga mencurigai keluarga Raka terlibat ilmu hitam. Anak-anak mulai dijauhi. Ibu-ibu tidak mau mengobrol dengan Sinta lagi. Mertua Raka pun semakin sering sakit, seperti ikut menyerap beban yang ditanggung keluarga itu. Dan Raka mulai hancur. Di suatu malam hujan deras, Raka duduk di dalam kamar, menggenggam sehelai keris kecil, kenangan dari ritual pertamanya dengan Putri Tunjung Arum. Suara-suara dari luar kamar makin nyata. Terkadang terdengar tawa perempuan, lalu suara gamelan, kemudian tangisan anak kecil. Dalam kondisi terjepit itu, ia mulai mempertimbangkan kembali, apakah aku harus kembali menjadi suami gaib dari jin itu, menyerahkan diri, menuruti syarat mereka, asal keluarganya terbebas. Pilihan itu makin menggiurkan ketika malam itu, Putri Tunjung Arum datang dalam mimpinya. Kali ini tidak marah. Ia tampak lembut, memakai selendang merah muda, duduk di pinggir kolam taman bunga. Kau hanya perlu menerima. Kau tak akan miskin. Anak-anakmu sehat. Istrimu akan bahagia. Tapi kau akan hidup dalam dua dunia, Raka. Dunia ini dan duniaku. Apa itu terlalu mahal untuk keselamatan mereka? Raka terbangun dengan air mata mengalir deras. Ia tahu, jika malam itu ia berkata, ya, semuanya akan kembali seperti semula. Tapi bukan dia yang akan hidup. Ia hanya akan menjadi wadah. Jiwanya akan terbelah. Saat mentari belum sepenuhnya terbit, Raka keluar rumah. Tubuhnya lelah, tapi hatinya telah bulat. Ia berjalan menuju masjid tua di desa, tempat Kiai Harun, ulama sepuh yang dihormati, sering mengimami sholat subuh. Setelah sholat, Raka duduk di beranda masjid dan berkata pelan kepada sang Kiai, "Pak Kiai, saya ingin tobat, tapi saya tak tahu caranya." Kiai Harun menatap Raka lama. Ia tahu kabar tentang keluarga itu sudah menyebar ke seluruh desa. Tapi dalam tatapan matanya, tak ada penolakan. Hanya belas kasih. Kalau kamu benar-benar ingin lepas, bukan hanya tobat yang kamu butuhkan, nak,
tapi keberanian untuk jujur, mengakui semuanya. Lalu serahkan hidupmu kepada Yang Maha Kuasa. Biarkan Dia yang putuskan, bukan mereka. Hari Jumat itu, Raka berdiri di mimbar kecil di samping masjid. Setelah diizinkan bicara oleh Kiai Harun, warga berkumpul. Raka gemetar, tapi ia mulai bicara. Awalnya dengan suara pelan, tapi makin lama, semakin tegas. Ia ceritakan semua tentang usaha kelontong, tentang pinjaman dana talang, tentang perjanjian-perjanjian gaib, tentang pernikahan spiritual, tentang putri jin yang kini menuntut balasan. Orang-orang terkejut, beberapa menunduk, beberapa ada yang menangis, tapi tak satu pun mencemooh, karena di hadapan mereka berdiri seorang lelaki yang telah hancur, tapi tidak menyerah, yang memilih menanggung malu daripada menyerahkan keluarganya pada kegelapan. Di akhir pengakuannya, Raka bersujud di depan semua orang. Saya mohon, bantu saya, bukan dengan uang, tapi dengan doa, dengan maaf. Kiai Harun memeluknya. Beberapa orang desa menghampiri. Bahkan ibu-ibu yang sebelumnya menjauhi Sinta datang meneteskan air mata. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, malam itu Raka tidur tanpa mimpi buruk. Hari-hari berikutnya diisi dengan zikir, sholat malam, dan pengajian rutin di rumahnya. Kiai Harun dan para santri datang membersihkan rumah, membacakan surat Yasin, mengadzani setiap sudut ruangan. Anehnya, gangguan demi gangguan mulai mereda. Rian mulai bisa makan dan tertawa lagi. Anya tidak lagi melihat sosok perempuan berbaju putih. Bunga kenanga berhenti muncul, dan suara gamelan itu hilang. Rumah itu masih sederhana, usahanya masih terseok-seok, tapi kehidupan mulai berjalan. Bukan karena jin yang membantu, tapi karena manusia yang saling memaafkan, dan Tuhan yang membuka pintunya bagi mereka yang kembali. Dan Raka pun tahu, ia telah memilih dengan benar. Bukan kekayaan, bukan pesugihan, tapi jiwa, harga dirinya, dan cinta keluarganya. Sekian kisah hari ini. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara like, komen dan subscribe agar kalian bisa dapat kisah lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.